Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar cara menggunakan aplikasi SPSS untuk analisis data. Oke, hari ini yang akan kita pelajari itu adalah melakukan uji hipotesis dan juga uji asumsi dasar. Makanya akan saya buatkan menjadi 1 kali video tapi untuk 2 kali pertemuan, yaitu uji asumsi dasar dan yang kedua itu adalah uji hipotesis karena saling berkaitan ya. Jadi contohnya cukup 1 saja. Pertama kita buat dulu contohnya. Ini tampilan untuk SPSS-nya ya. Kita buatkan contohnya. Dapatkan contohnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya buatkan contohnya ya. Misalnya di sini kita ingin melihat apakah nilai ujian matematika di suatu sekolah, contohnya misalnya SMA, itu lebih dari 75. Nah, anggap saja misal kriteria untuk ketuntasan dikatakan lulus itu adalah 75. Ya, jadi untuk uji hipotesis berarti kalian harus membuat hipotesis, yaitu ada hipotesis 0 dan ada hipotesis alternatif. Ya, hipotesis 0-nya berarti apakah tidak perlu pakai kata tanya ya. Berarti hipotesis 0-nya nilai ujian matematika SMA itu adalah lebih dari sama dengan 75. Itu adalah untuk hipotesis 0. Sedangkan untuk yang hipotesis alternatif berarti nilai ujian SMA kurang dari 75. Begitu ya. Nah, di sini sudah saya buatkan contohnya. Ini contohnya saya acak aja dengan menggunakan rumus run between. Oke, di sini ada 50 soal, 50 responden maksud saya. Di sini kita copy saja, kita copy datanya di Excel ya. Kita copy ke SPSS. Oke, kita copy di SPSS. Nah, kalian copy-nya itu pada nih data view. Ya, di copy pada data view, bukan pada variable view. Oke, variable view itu nanti akan terlihat ini. Ada name, type, width, decimal, dan lain sebagainya ini. Nah, sedangkan kalau data view itu adalah untuk meletakkan datanya. Nah, sekarang kita paste di sini saja. Oke, nah ini sudah muncul ya hasilnya. Kemudian kita klik pada variable view. Nah, kita beri nama. Namanya tadi adalah nilai SMA. Ya. Kemudian labelnya bisa kita beri. Oh, sorry. Maaf ya. Di sini saya lupa, tidak boleh menggunakan spasi ya, nilai SMA. Oke, maaf lupa tadi saya. Kemudian kalau label di sini kita tuliskan misalnya nilai ujian matematika MTK gitu ya. Kalau di sini boleh pakai spasi. Oke, sudah. Kita lihat data view-nya lagi. Nah, data view-nya di sini sudah tulisannya nilai SMA. Nah, untuk melakukan uji hipotesis, kita harus melakukan uji asumsi dasar. Nah, uji asumsi dasar itu ada 2 sebenarnya perlu dipenuhi. Ya, sebenarnya yang paling utama itu adalah 1. Tapi ini adalah perlu juga keduanya dipenuhi. Nah, ada uji normalitas dan uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan apabila sampelnya itu atau populasinya itu lebih dari 1. Ya, 2. Itu ada uji homogenitas untuk melihat apakah antara populasi yang satu dengan populasi yang lain itu homogen atau heterogen. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ini hanya 1 sampel, ya, populasinya 1 saja, yaitu pada SMA saja, tidak perlu dilakukan uji homogenitas. Cukup dilakukan uji normalitas. Ya, kenapa sih dilakukan uji normalitas? Karena memang untuk mengetahui analisis selanjutnya itu mau pakai statistik parametrik atau non-parametrik.
Nah, kita akan uji normalitas terlebih dahulu sebelum melakukan uji hipotesis. Oke. Nah, untuk uji normalitas sebenarnya ada berbagai cara. Kalian tidak perlu bingung ya kalau misalnya kalian lihat di YouTube atau misalnya di internet yang lainnya, kok beda-beda uji normalitas. Ya memang ada berbagai macam cara, tapi sebenarnya hasilnya nanti sama saja. Oke ya. Ini cara yang pertama itu analyze, kalian klik pada analyze, kemudian kalian descriptive statistik ya, masuk descriptive statistik, kemudian klik di explore. Setelah itu nilai ujian ini dimasukkan di dependent list, kemudian klik di bagian plot. Nah, klik di normality plot with test ya. Kita ingin mengetahui normalitasnya. Kita klik, kemudian continue, baru setelah itu klik OK. Nah, di sini akan muncul output ya. Output yang kalian lihat itu adalah pada bagian nih, test normality. Nah, ini kalian lihat itu adalah signifikannya. Nah, kita ingin mengetahui data tersebut normal atau tidak, ya berarti kan hipotesis nolnya data normal, hipotesis alternatif data tidak normal. Ya, data normal atau data tidak normal. Berarti H nolnya data normal, H alternatifnya data tidak normal. Nah, data itu dikatakan normal apabila nih nilai signifikansi alfanya itu lebih dari 0,05. Ya, bila lebih dari 0,05, maka dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Di sini kalian bisa lihat datanya itu adalah signifikannya sebesar 0,128, berarti datanya terdistribusi secara normal. H0 diterima, yaitu data terdistribusi secara normal.